si pelaku mengalami kejadian kekerasan di waktu masa lalu atau masa kecil. Nah, itu bisa juga untuk pemicu. Selamat datang di Cerbava, cerita bareng Ava. Selamat datang di Cerbava, kreatif, inovatif, dan selalu berkarya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bareng aku Raffa Nurdiansyah, dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali dengan tentunya dengan inspirasi dan motivasi serta pengenalan isu tentang generasi muda masa kini. Dan seperti yang teman-teman lihat di dalam kita sudah ada Bapak Kepala UPTD PPA atau Kepala dalam perlindungan serta tempat terjadinya pelaporan ya Pak ya atas kehilangan atau kekerasan terhadap seorang anak gitu ya Pak ya. Betul Pak. Nah sebelum kita mulai nih Pak, mungkin Bapak boleh untuk menceritakan diri terlebih dahulu Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak. Alhamdulillah mengenai UPTD PPA atau perlindungan perempuan dan anak ini berdirinya baru 1 tahun ini. Itu tepatnya pada 1 September 2023 dengan Perwako Wali Kota Bukit Tinggi nomor 5 tahun 2023. Jadi lebih kurang 1 tahun lebih berdirinya UPTD PPA atau perlindungan perempuan dan anak ini. Gitu ya Pak. Jadi perlindungan perempuan dan anak ini itu menangani masa kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Kota Bukit Tinggi ini, Pak. Nah, jadi kalau ada kekerasan terhadap perempuan dan anak, bisa melapor ke UPTD PPA Kota Bukit Tinggi ini yang lokasinya itu di belakang Malok Jalan Perwira nomor 38 belakang Malok atau di depan Mall Pelayanan Publik Kota Bukit Tinggi. Oh gitu ya Pak. Jadi berdirinya PPA ini atau PTD PPA ini emang sebenarnya sebagai bentuk satgas yang dimana bertujuan untuk memberikan dan menampung semua laporan Pak terhadap kekerasan gitu ya Pak ya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terhadap perempuan dan anak. Nah kalau dilihat tadi Pak tadi udah seperti yang Bapak bilang nih, emang di tempatnya pelaporan gitu ya Pak ya, jika terjadi kekerasan terhadap anak dan perempuan. Sebenarnya kalau dari Bapak ketahui Pak, ada berapa banyak sih Pak jenis-jenis kekerasan yang terjadi atau yang sering dilaporkan Pak? Kebanyakan itu kekerasan fisik, fisik, yang dilakukan pada fisik, baik pada perempuan dan anak. Kemudian psikisnya, mentalnya, itu kemudian seksual. Jadi ya 3 itu yang paling banyak. Ada lagi yang lainnya itu ada lagi eksploitasi, penyelantaran. Jadi yang paling banyak ya 3 itu. Gitu ya Pak. Fisik, psikis, dan seksual. Jadi gitu nih teman-teman. Jadi inilah 3 kekerasan yang sering dilaporkan. Nah Pak, sebenarnya kalau misalnya ada nih teman kita atau teman-teman yang lagi nonton nih Pak, ada yang mereka mendapatkan perlakuan kekerasan. Nah itu mekanisme untuk bisa melaporkan itu seperti apa Pak? Apa aja sih regulasi yang harus dilalui gitu? Nah, apanya tidak sulit, bisa pelaporannya langsung ke PTD. Nah, yang kita minta di PTD syaratnya cuma kalau untuk anak itu belum ada KTP-nya karena umur 17, kalau 17 ke atas itu sudah punya KTP, ya kita bawa KTP-nya. Kalau yang belum, bawa kakaknya. Karena kita mempunyai aplikasi, data-datanya nanti kita ikut di aplikasi aplikasi Suponi Pak ya itu. Jadi harus dibawa identitas kakak, minimal kakak. Kalau ada KTP, kalau mau 17 ke atas untuk perempuan bisa dibawa KTP. Kemudian lokasi kejadiannya, kejadian kasus kekerasan itu kejadiannya di Bukit Tinggi, di Kota Bukit Tinggi. Nah, kemudian namanya UPTD PPA Kota Bukit Tinggi, tentu kita melayani seluruh Kota Bukit Tinggi. Jadi yang domisili warga yang kita layani itu di Kota Bukit Tinggi. Bisa juga kita terima yang di luar Kota Bukit Tinggi, tapi kejadiannya di Kota Bukit Tinggi. Nah, bisa. Kalau di luar bisa juga kita terima, cuma nanti kita limpahkan ke kabupaten kota yang lain. Bisa juga kita terima, nanti kita limpahkan kepada yang berwenang seperti kabupaten kota yang di mana
alamatnya atau kejadiannya. Gitu Pak. Nah kalau dari Bapak turun ke lapangan nih Pak ya, kan biasanya kalau PTD itu emang sering turun ke lapangan ya Pak ya, dan banyak kasus-kasus yang terjadi kayak misalnya kekerasan, dan sebenarnya kekerasan, pelecehan dan semua kejahatan-kejahatan yang dilakukan ini kepada anak dan perempuan ini apa saja sih Pak yang menjadi penyebab dan pemicunya Pak? Penyebab dan pemicunya cukup banyak, tapi yang apa? Masalah pertama itu masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu mungkin karena tuntutan ekonomi yang murah kan, jadi ya terlalu sibuk orang tuanya, jadi tekanan ekonomi cukup tinggi, itu bisa memicu. Kemudian ada lagi yang faktor internalnya, itu kan mungkin faktor internalnya mungkin pernah juga si pelaku mengalami kejadian kekerasan di waktu masa lalu atau masa kecil. Nah, itu bisa juga untuk pemicu lakukannya dilakukan kekerasan kepada keluarga atau kepada orang lain. Kemudian pengaruh apa ini lah, pengaruh media sosial ini ada Pak. Nah, ini cukup pengaruh juga karena di media sosial ini kita banyak menemui konten-konten kekerasan, eksploitasi seksual. Nah, itu juga salah satu pemicu. Gitu ya Pak ya. Jadi emang sebanyak itu ya Pak ya menjadi faktor penyebab dan pemicu ya Pak ya. Dan inilah sebenarnya adanya PTD ya Pak ya untuk menanggulangi permasalahan terhadap kekerasan pada anak maupun perempuan. Nah Pak, kalau boleh tahu juga nih Pak, apakah ada pola tertentu Pak? Apakah ada pola tertentu seperti kekerasan lebih banyak terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, atau tempat kerja Pak? Jadi biasanya kalau laporan masuk tuh kekerasan yang terjadi dalam laporan tersebut terjadi itu paling banyak di mana Pak? Apakah di sekolah atau keluarga atau masyarakat? Ini menurut kalau untuk anak, Iya Pak. kebanyakan kejadiannya kalau apa itu psikis itu umumnya di sekolah. Kemudian untuk kekerasan kalau untuk perempuan seperti kekerasan fisik, psikis atau KDRT, kekerasan orang tua itu di rumah tangga ya. Umumnya apa itu dilakukan oleh orang terdekat, kebanyakan seperti keluarga, orang tua, kakak, paman, apa. Gitu ya Pak. Nah, sejauh mana sih Pak peran faktor ekonomi, sosial, dan budaya dalam meningkatkan risiko kekerasan Pak? Jadi yang tadi itu yang kayak ekonomi, sosial, budaya itu seberapa berpengaruh sih Pak untuk meningkatkan risiko kekerasan Pak? Kalau misalnya itu terganggu Pak? Ya di ekonomi seperti kemiskinan itu karena beban tekanan ekonomi nanti apa kan? Nah, itu salah satunya. Kemudian faktor sosial, kadang untuk mendisiplinkan anak, terutama apa dan juga yang prinsip untuk kita keras kepada anak, kepada keluarga untuk mendisiplinkan anggota keluarganya. Kemudian faktor budaya itu faktor apa ini? Faktor patriarkat nih, bahasa laki-laki sebagai yang lebih kuat, yang lebih tinggi, gitu ya Pak ya. Itu jadi menganggap rendah perempuan dan anak. Gitu Pak. Lalu ada program apa saja sih Pak yang telah dilakukan OPTD untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan, atau sudah berapa ya, maksudnya itu apa saja sih yang sudah dilakukan OPTD gitu Pak? Ini Dafa, kalau untuk PTD kita mungkin lebih fokusnya pada pelayanan. Jadi kalau untuk pencegahan itu kita kan di bawah dinas P3 PKB. Nah, jadi ada bidang PA dan bidang PPJPP. Jadi kalau mengenai masalah-masalah pencegahan, nah itu di tugas pokoknya itu bidang-bidang sudah banyak yang dilakukan oleh bidang. Seperti ada penyuluh-penyuluh di sekolah kepada anak-anak maupun kepada guru-guru, kemudian penyuluh-penyuluh di media sosial
Kemudian kami kemarin ini dalam tahun ini lah kerjasama dengan RRI, mungkin dari Forda. Iya Pak, pernah sudah Pak. pernah ke RRI, nah, Iya. itu salah satunya. Kemudian ada juga pertemuan di masyarakat, itu kita akan punya apa di bidang-bidang lain itu ada yang ditentukan di masyarakat, nah itu disosialisasikan di masyarakat. Jadi kalau dilihat nih Pak ya dari pandangan Bapak, bagaimana sih strategi dari UPTD dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan perempuan? Yang bersama sama di tadi. Sama ya Pak ya. Jadi lebih banyak edukasi kampanye ke RRI juga ya Pak ya. Iya. Jadi di sana tuh diharapkan juga banyak nih masyarakat yang akhirnya sadar betapa pentingnya kita untuk menjaga seorang anak dan juga perempuan gitu ya Pak ya. Lalu apakah ada kerjasama dengan sekolah Pak atau lembaga lainnya atau pihak lain untuk mengedukasi tentang isu ini selain RRI tadi Pak? Itu udah pasti. Ada ya Pak ya? Bersama dengan dinas pendidikan itu sudah kita ya tiap kejadian apalah untuk pencegahan ataupun ada kejadian sekolah kita sudah kerjasama dengan dinas pendidikan. Kemudian dinas pendidikan pun memang sudah ada pula peraturan dari Permendikbud. Iya, Permendikbud nomor 46 tahun 2023 itu membentuk pencegahan di sekolah, termasuk kita masuk timnya. Kemudian dengan kalau di masyarakat kita juga membentuk ada juga satgas perlindungan perempuan anak di tiap kelurahan. Kita punya ada 5 orang, 6 orang, ada 5, ada yang 6 orang. Jadi bisa juga kalau ada kejadian di masyarakat, kalau yang terdekat itu yang di lingkungan masyarakat, bisa lapor ke satgas ya Pak ya, satgas PPA. PPA itu disediakan oleh Pak Wali. Oke, gitu ya Pak ya. Nah, jadi mungkin kalau terakhir nih Pak, kalau misalnya ada nih orang yang masuk atau anak yang melaporkan kekerasan Pak, itu tindak lanjutnya gimana aja tuh Pak? Biasanya Pak? Nah, lanjutnya ya kita apa kebutuhan korban itu, apakah dia memerlukan layanan kesehatan, kita fasilitasi dengan layanan kesehatan di rumah sakit, di puskesmas. Kemudian layanan psikolog untuk penguatan mentalnya. Korban kekerasan itu yang mentalnya yang sering jadi dirawat di psikolog ya Pak ya? Iya. Kemudian ada lagi layanan hukum. Kalau dia ada layanan hukum gitu Pak. Lanjut kasusnya ke kepolisian bagaimana kita fasilitasi untuk layanan hukum. Gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada yang kasus-kasus seperti itu, apakah berbayar atau tidak Pak? Gratis Pak ya? Gratis. Kalau untuk tidak ada bayar. Kalau untuk usaha gratis, tapi kami untuk kita kerjasama dengan seperti layanan kesehatan, dengan rumah sakit, dengan psikolog. Siapanya yang membayarnya PTD membayarnya. Yang masyarakat gratis, yang membayarkan dibantu oleh PTD dengan dana PBN dan APBD. Itu dalam usaha APBD dana kota kita. Ya Pak, itu mungkin pertanyaan terakhir yang tadi udah sampaikan Pak. Dan emang kalau misalnya kita lihat Pak, jadi kalau misalnya pengen banget nih kasih tahu ke teman-teman nih Pak, kalau misalnya terjadi tindakan kekerasan itu bisa melaporkan itu ke PTD Pak? Bisa ya Pak ya? Bisa langsung, itu kan laporan secara langsung. Kemudian bisa juga secara langsung bisa melalui kalau langsung tadi di sini atau ke satgas PPA tadi. Kalau yang tidak langsung bisa melalui telepon kita punya telepon, nomornya yaitu 0752 881 00 747. Nah, itu nomor telepon kantor. Itu di jam kantor semua bisa dilayani. Kemudian melalui WA juga bisa Pak. WA bisa juga itu ada juga nomor WA kita itu 0877 77 64 64 30.
teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kasus kekerasan, kalau nggak berani lewat secara langsung bisa lewat WA juga ya Pak ya? Kalau ini lewat apa? Instagram. Ada juga ya Pak ya? Enggak. Jadi segampang itu akses untuk kita semua bisa menjadi pelopor dan pelapor dalam terjadinya kekerasan dalam warga, lingkungan masyarakat ataupun sekolah nih. Begitu Pak, sebelum kita tutup nih Pak, boleh Bapak kasih himbauan atau harapan Bapak kepada generasi agar kesadaran teman-teman semua itu sadar betapa pentingnya kita untuk menjaga dan saling menyayangi antara sesama Pak, sehingga angka kekerasan itu menurun Pak. Ya Pak. Ya Pak. Itulah karena sekarang pengaruh apa inilah pengaruh ya pergaulan media sosial. Nah, jadi dengan bijaklah kita menggunakan itu, apalagi media sosial. Iya. Dengan bijak kita menggunakan media sosial. Karena kekerasan itu ada yang secara langsung terjadi, ada yang tidak langsung seperti media sosial. Iya. Jadi kebanyakan sekarang di media sosial pun bisa melakukan kekerasan walaupun tidak berhadapan dengan apa kan. Jadi untuk pergaulannya ya marilah kita menjaga pergaulan itu sesuai dengan apa kita terpengaruh sama tren-tren atau kekerasan yang ada di media sosial atau di sekitar kita. Kalau ada kasus-kasus kekerasan, marilah kita yang kita lakukan dulu itu kepada keluarga, orang tua atau keluarga terdekat. Lapor kepada keluarga terdekat, jangan dipendam saja. Apalagi ini kasus kelainan psikis. Kalau fisik mungkin diobati, pergi ke rumah sakit atau pergi ke puskesmas, mungkin diobati, alhamdulillah tidak berapa lama sembuh. Tapi kalau psikis itu bisa kejadian sekarang dianggap tidak apa-apa, nanti munculnya nanti bisa udah dewasa atau udah tua nanti nah itu seperti yang dijelaskan tadi, karena dia trauma mengalami kekerasan masa kecil, nah sekarang dia keluarga besar sudah berkeluarga, dia jadi pelaku. Nah, jadi marilah kita betul-betul menjaga sikap dan perilaku kita. Nah, kalau menurut ini ya media sosial ini, ya dengan bijak lah kita gunakan. Mungkin itu pesan-pesan dari Bapak yang bisa disampaikan. Jadi teman-teman, Kemudian yang kita lagi pada Bapak sangat salut sekali pada Dafa. Iya Pak. Ya seperti Dafa ini lah. Edukasi kawan-kawannya supaya apa kan? Iya. Apalagi kalau yang teman-teman saya mungkin lebih cepat diterima oleh kawan-kawannya. Iya Pak, karena ini kan adalah suatu podcast namanya Ulangan Isu kan Pak. Nah, ulangan isu ini penting banget bagi teman-teman Pak. Kadang-kadang kami juga melakukan edukasi, baik melalui edukasinya seperti dengan orang-orang yang punya motivasi kayak penulis buku dan lain-lain Pak. Jadi emang semoga teman-teman dapat termotivasi gitu sih Pak sebenarnya. Gitu sih Pak. Dan terima kasih ya teman-teman semua, dan dapat juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak mau meluangkan waktunya dan mau berbagi nih Pak sedikit atau setidaknya, sehingga teman-teman semua dari paham dan tahu nih kalau misalnya terjadi nih indikasi kekerasan terhadap sesama atau kepada anak atau perempuan, ini bisa dilaporkan dan itu pun gratis ya Pak ya, gratis di PPD PPA yang dialamatkan di Kota Balok atau di depan Mall Pelayanan Publik. Oke, sekian aja teman-teman, sampai jumpa.